Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Kita bertemu kembali pada kegiatan pertemuan yang ketiga. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan pembelajaran yang sudah kita lalui, yaitu pembelajaran keempat dan kelima. Pada kegiatan kali ini, pada pembelajaran keempat, kita akan membahas masalah gagasan pokok dan gagasan pendukung yang sebelumnya sudah kita pelajari bersama. Kita ingat-ingat kembali, kita mantapkan pemahaman kita tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dilanjutkan dengan materi yang selanjutnya, yaitu pentingnya persatuan dan kesatuan. Ingat, Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sangat penting untuk mengetahui dan menjaga persatuan dan kesatuan. Dilanjutkan pada materi pembelajaran kelima, kita punya pokok bahasan yaitu mengenal suku Minang, salah satu suku yang ada di Nusantara yang merupakan bagian dari kebinekaan di Indonesia. Setelah itu kita kembali mengulas tari Bungong Jumpa season yang kedua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tari Bungong Jumpa yang difokuskan pada gerakan di posisi duduk. Oke? Sebelum pembelajaran dilanjutkan, siapkan perlengkapan kalian, buku pendamping kalian, alat tulis kalian, dan konsentrasi. Semoga Allah memberikan kemudahan pada kita semuanya untuk belajar materi kali ini. Selamat belajar. Dengarkan baik-baik dan dengan melihat teks bacaan yang ada di LKS halaman 17-18. Judul Tari Kipas Pakarena. Tari Kipas Pakarena merupakan tarian tradisional yang berasal dari daerah Goa, Sulawesi Selatan. Nama tarian tersebut berasal dari kata karena yang berarti main, sehingga dapat diartikan bahwa tarian ini adalah tarian yang memainkan kipas. Tarian ini sering dipentaskan dalam berbagai acara dan bahkan menjadi salah satu daya tarik wisata di Sulawesi Selatan, khususnya daerah Goa. Hal ini tidaklah mengherankan mengingat tari kipas Pakarena termasuk salah satu warisan budaya Indonesia yang tidak ternilai harganya. Asal-usul tari kipas Pakarena belum diketahui secara pasti hingga saat ini. Meski demikian, masyarakat setempat percaya bahwa tarian ini terinspirasi dari perpisahan antara penghuni Kayangan Botinglangi dan penghuni bumi Lino di masa silam. Sebelum mereka berpisah, konon penghuni Kayangan mengajarkan banyak hal kepada penghuni bumi. Hal yang diajarkan berupa cara menjalani hidup, bercocok tanam, beternak, dan berburu. Penghuni Kayangan konon mengajarkan hal-hal tersebut melalui gerakan-gerakan tubuh. Gerakan-gerakan tubuh tersebut selanjutnya dijadikan ritual oleh penghuni bumi sebagai bentuk rasa syukur. Tari kipas Pakarena memiliki banyak keunikan. Tarian ini biasanya ditampilkan oleh 5-7 penari. Penari wanita dengan durasi sekitar 2 jam. Pada awal dan akhir tarian, para penari mengambil posisi duduk yang melambangkan rasa hormat mereka kepada para penonton. Di antara gerakan tari kipas Pakarena terdapat gerakan berputar searah jarum jam yang melambangkan siklus hidup manusia. Selain itu, ada juga gerakan naik turun yang menggambarkan roda kehidupan manusia, di mana kadang berada di atas dan kadang berada di bawah. Keunikan lain tarian ini adalah larangan bagi para penarinya untuk membuka mata terlalu lebar dan mengangkat kakinya terlalu tinggi. Larangan ini menunjukkan bahwa aspek kesopanan dan kesantunan sangat diutamakan di dalam tari kipas Pakarena.
Disadur dari http://adattradisional.blogspot.com. Pada materi selanjutnya, kita kembali mengulas masalah gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kalian semua pasti telah mengerti tentang sebuah paragraf. Paragraf dibentuk dari sebuah gagasan pokok dan satu atau beberapa gagasan pendukung. Sekarang, apa arti gagasan pokok? Kita ulang kembali. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam sebuah bacaan. Kalau begitu, arti gagasan pendukung itu apa? Nah, kita ulang kembali. Gagasan pendukung adalah uraian atau kalimat tambahan yang menjelaskan dan memperjelas gagasan pokok. Fungsi utama gagasan pendukung adalah memperjelas dan menambahkan informasi tentang gagasan pokok, sehingga pembaca dapat mengerti dan memahami isi dari sebuah paragraf. Catatlah gagasan pokok yang ada dalam bacaan Tarik Kipas Pakarena di LKS kalian ya. Sekarang kita masuk ke materi persatuan dan kesatuan serta manfaatnya terciptanya persatuan dan kesatuan. Setelah mendengarkan lagu dari Sabang sampai Merauke. Manfaat dari terciptanya persatuan dan kesatuan adalah terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. 2. Terciptanya suasana aman, tentram, dan tertib. 3. Terwujudnya sikap saling menyayangi dan saling membantu. 4. Menumbuhkan rasa persaudaraan. 5. Terbina kehidupan bersama yang rukun dan akrab. 6. Pekerjaan berat dapat lebih cepat selesai dan terasa ringan dengan bergotong royong. 7. Keluarga, masyarakat, dan bangsa menjadi semakin kuat. Mungkin kalian bisa menambahkan manfaat dari terciptanya persatuan dan kesatuan. Silakan kalian temukan. Gambar apakah ini anak-anak? Betul, ini adalah gambar rumah Minang atau disebut juga dengan rumah gadang. Kita sekarang membahas masalah mengenal suku Minang. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau Urang Awak. Mereka adalah kelompok etnis Nusantara yang berada di Sumatera Barat. Selain bahasa Padang, orang Minang juga menggunakan bahasa Melayu. Alat musik tradisional Minang adalah talempong. Talempong dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang lainnya yang dimainkan dengan cara ditiup adalah saluang. Masyarakat Minang juga memiliki banyak jenis tarian,
Antaranya adalah tari pasambahan dan tari piring. Tari pasambahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Rumah adat Minang disebut rumah gadang, seperti gambar di atas, yang terbuat dari bahan kayu. Kemudian kalau kalian sering makan di rumah Padang, menu utama dari rumah makan Padang adalah rendang. Rendang merupakan salah satu masakan tradisional suku Minang yang terkenal, bahkan dikenal di negara lain. Makanan khas masyarakat suku Minang lainnya yang juga digemari adalah sate Padang dan dendeng balado. Ingat, ciri khas baladonya pedas-pedas nikmat. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Salah satu legenda yang terkenal dan menjadi cerita rakyat sampai hari ini, dan ada patung yang dianggap sebagai gambaran cerita tersebut adalah tentang legenda yang terkenal, cerita si Malin Kundang. Tadi kita sudah berusaha mengenal sedikit tentang orang awak. Sekarang kita masuk ke session selanjutnya, yaitu membahas dan belajar melaksanakan, memperagakan tari Bungong Jumpa session yang kedua. Perhatikan gambar gerakan tari Bungong Jumpa yang ada di LKS halaman 19 dan 20. Pada session ini, gambar gerakan tari Bungong Jumpa dititik beratkan pada gerakan pada saat posisi duduk. Bisakah kalian mencoba dan memperagakan tari Bungong Jumpa session yang kedua? Oke anak-anak. Nah, anak-anak, demikianlah materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga kalian dapat mengerti dan paham akan materi yang ada, sehingga dapat menjadi bekal untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Ingat, jangan patah semangat, tetap bahagia.